Selamat datang di channel IMA 3D Printer Indonesia. Kali ini saya akan berbagi tentang pembuatan 3D model dari seorang figur proklamator kita atau presiden pertama kita, yaitu Bung Karno. Kali ini saya akan membuat menggunakan software Make Human, lalu dilanjutkan dengan Blender. Untuk membuat figur Soekarno pastinya agak lebih sulit dibandingkan dengan model lainnya karena pertama adalah beliau sudah tidak ada, yang kedua referensi foto-foto beliau tidak terlalu banyak dan tidak terlalu high definition, sehingga kita akan sulit atau saya tidak menemukan foto beliau yang berwarna full dengan detail yang jelas. Maka kita akan membuat impresi dari foto beliau berdasarkan figur yang umum. Pertama kita akan ke software Make Human. Software ini bisa Anda dapatkan gratis karena ini adalah open source, dan sepertinya di tahun 2023 ada update plugin dan sebagainya, tapi saya tidak memakai plugin, hanya memakai software Make Human aja. Dan kita start dari membuat sebuah figur, kemudian kita tentukan gendernya, jenis kelamin, figurnya, sosoknya, apakah gemuk atau kurus, kemudian perawakannya apakah tinggi atau pendek dan sebagainya. Kita bisa menggunakan foto referensi dari Bung Karno, tidak perlu terlalu detail. Yang jelas kita bisa mengenali bahwa beliau adalah sosok dengan tubuh yang tinggi atau sedang, kemudian bentuk wajah yang oval agak lancip misalnya, kemudian ada tulang pipi, ada bentuk matanya seperti apa. Kita cukup sekilas saja bahwa kita cukup mendekati figur Bung Karno meskipun tidak persis, tidak apa-apa, karena nanti akan kita buat sculptingnya di software Blender. Setelah selesai kita buat figurnya, kita lanjut dengan atributnya, misalnya pakaian seperti jas dan sebagainya. Kita cari di software Make Human ini sebanyak mungkin atribut yang sesuai dengan sosok beliau. Untuk membuatnya menjadi bisa digerakkan atau dianimasikan, maka kita perlu menyertakan tulang-tulang atau bone system dari software Make Human ini agar nanti kita bisa animasikan juga di software Blender. Maka kita harus pilih bone system. Sebenarnya ini untuk kepentingan animasi sekaligus akan dicetak, jadi saya menyertakan bone system juga. Lalu kita ekspor ke format FBX atau DAE. Setelah selesai ekspor dari software Make Human, lalu kita menginjak ke software berikutnya, yaitu software Blender. Software Blender ini juga free, kita bisa dapatkan di website Blender. Lalu kita pilih yang versi paling akhir. Dari software ini kita bisa mengimport objek yang tadi kita ekspor dari software Make Human, dan di sini akan terlihat bahwa objeknya masih disertakan semua. Jadi mulai dari model meshnya, kemudian atributnya, bajunya, kemudian ada tulangnya juga yang bisa dianimasikan di software Blender. Sebelum kita melakukan sculpting, sebaiknya kita men-setting dulu focal of view atau tampilan dari tampak kamera yang ada di viewport. Jadi kita akan simulasikan
bahwa seolah-olah kamera itu akan focal of view-nya akan menyerupai foto yang ada di gambar referensi kita. Biasanya di real life adalah 50 mm ya, untuk kamera standar. Ya, kita sesuaikan agar focal of view-nya menyerupai. Dalam hal ini sebenarnya saya sudah memakai standar, jadi defaultnya Blender adalah 50 mm, tapi kenyataannya mungkin karena ini adalah benda yang udah di skala menjadi lebih kecil, tampak terlalu wide ya. Akhirnya mungkin dalam hal ini saya setting 100 agar focal of view-nya menjadi proporsional. Oke, selanjutnya kita akan menginjak ke hal yang penting, yaitu sculpting. Sculpting ini penting karena dari sculpting inilah kita bisa menentukan atau membuat Bung Karno itu menjadi mirip atau dikenali seperti figur Bung Karno yang sesungguhnya. Kita mulai dari referensi. Saya menggunakan Euroref, Anda bisa juga lihat di deskripsi. Ini juga free. Kemudian kita bisa melihat tampilan Bung Karno, misalnya usia. Mungkin kita menentukan dulu usianya, akan usia berapa beliau akan kita jadikan referensinya. Lalu kita akan membuat figur yang general, artinya mungkin kita bisa cari referensi dari orang kebanyakan ya. Misalnya gini, kita nggak mendapatkan detail matanya, tapi kita bisa lihat bentuk matanya. Kita tidak bisa mendapatkan detail kulitnya dari referensi foto, tapi kita bisa mendapatkan referensi dari model secara umum. Dan kita bisa mainkan itu mulai dari sculptingnya, kemudian nanti texturingnya, kemudian propertinya seperti kopiah. Nah, kita akan membuat kopiahnya juga. Saya tidak merinci detail teknis tentang sculpting, tentang hair system misalnya, juga tentang modeling seperti kopiah tadi, dimana saya memakai polygonal modeling dengan mirroring. Tetapi saya hanya menyampaikan tentang workflow-nya secara global sampai kemudian menjadi figur yang kita inginkan. Tetapi jika Anda ingin saya melakukan lebih detail tentang teknik misalnya sculpting atau hair system dan sebagainya, Anda bisa tulis di kolom komentar. Demikian episode kali ini tentang software Make Human dan
Blender dan bagaimana workflow-nya ketika kita memakai dua software tersebut secara berkesinambungan. Terima kasih sudah mengikuti sejauh ini dan sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Terima kasih.